sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure legal, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure legal dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Artinya sidang masih bisa dilanjutkan. Yang baru diterapkan pasal sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscure legal. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya, entah nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo, ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus, ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis, pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menjempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Bang, perkara akan tetap dilanjutkan? Pasti, sudah jelas, ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang, mungkin aja pakai pasal Pak Jokowi mungkin udah tahu, Bang. Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa, ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favoreo. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan setelah ini dan responnya seperti apa, Bang? Belum tahu, ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau penolakan ini akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap, ya, untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu, ya, dan untuk itu kita hormati. Dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Bisa butuh berapa lama tuh, Pak, untuk memperbaiki pasal-pasal itu? Untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai. Tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam expose internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasal seperti apa. Berarti bisa dibilang Dr. Tiva belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa bernapas lega, Bang, ya? Saya nggak bicara menang kalah, ya, di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum, ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Ada keterburu-buruan nggak sih dari jaksa sendiri menerapkan pasal atau sampai nyampe 21 ini? Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat, ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif, ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik, karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis, karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami KUHP yang baru, Pak? Enggak. Karena dia menerapkan pasal yang kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan, ya, di dalam sebuah konstruksi dakwaan, dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati, ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Mulai dari awal dong, Bang, nanti berarti pembacaan dakwaan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu, ya. Setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama, Bang, waktunya, Bang? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai, karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara KUHP lama, KUHP baru, dia minta konsisten.
Kalau menggunakan kuhab lama, kuhab baru jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Cukup. Makasih. Oke, terima kasih semua. Saya Rifai.